Who the fuck are you? Skenario X. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang ayah tunggal bernama Karo yang sedang membangun kehidupan tenang di sebuah pulau bersama putri tercintanya Eve. Namun kebahagiaan itu hancur dalam semalam ketika sekelompok pembunuh misterius berhasil menemukan kediaman mereka. Begitu berhasil naik ke darat, sindikat tersebut langsung menyerbu kediaman Karo secara membabi buta. Penyerangan ini direncanakan dengan sangat matang sebagai penuntasan dendam masa lalu. Karo sendiri bukanlah pria biasa yang sekedar mengasingkan diri, ia adalah mantan pembunuh bayaran elit berdarah dingin dengan tato pincikui sepincit di punggungnya. Menyadari rumahnya telah dikepung fokus utama Karo hanyalah satu, menyelamatkan nyawa putrinya Eve. You took what was not right. Dalam penyerangan berdarah malam itu, Eve harus menyaksikan tragedi paling pahit, ayahnya tewas di tangan sindikat tersebut. Nah, keesokan harinya, seorang pria bernama Winston tiba di lokasi. Sebelum insiden ini, Karo ternyata telah memberi amanat tertulis kepada Winston untuk menjaga putrinya jika terjadi hal buruk. Sesuai pesan terakhir sang ayah, Winston memboyong Eve yang masih diselimuti trauma dan dendam murni menuju The Ruska Roma, sebuah organisasi kriminal sekaligus tempat pelatihan pembunuh elit yang disamarkan rapi sebagai sekolah balet di bawah pimpinan sosok legendaris bernama Jardani. You danced, yes? I can give you somewhere to put and steal your future. Well, berhadapan langsung dengan Jardani, Eve dihadapkan pada satu pilihan mutlak, pergi meninggalkan segalanya atau tetap tinggal. Tanpa ragu, Eve memilih tinggal. Keputusan ini menjadi titik balik hidupnya di mana ia siap menyerahkan seluruh keberadaannya dan tunduk sepenuhnya pada doktrin The Ruska Roma, membunuh dan menyelamatkan. Tahun demi tahun berlalu, Eve kini tumbuh dewasa menjadi wanita yang anggun sekaligus mematikan. Di bawah gemblangan brutal The Ruska Roma, setiap gerakan tubuhnya bukan lagi sekedar tarian balet biasa, melainkan koreografi mematikan yang presisi. Eve yang terus dihantui rasa duka mendalam semakin menempa diri di bawah aturan besi akademi tersebut. Di atas panggung ia dilatih menguasai keanggunan seni balet, namun di balik layar setiap gerak tubuhnya dituntut menjadi senjata paling mematikan. Pembinaan fisik yang brutal dan doktrin kepatuhan tanpa syarat membakar trauma dalam dirinya menjadi sebuah obsesi murni, yaitu ialah dendam. Setelah bertahun-tahun menjalani pelatihan yang begitu keras, sang pemimpin akhirnya memutuskan bahwa Eve sudah siap dilepas ke dunia luar untuk menjalankan misi sebenarnya. Kendati Eve diakui sebagai salah satu murid baru paling berbakat yang pernah dilahirkan, sang pemimpin memberi peringatan keras agar ia tak besar kepala. Sebab di atas puncak hierarki para pembunuh masih berdiri seorang senior legendaris yang kemampuannya berada jauh di atas siapapun, Baba Yaga. Dari namanya saja, sudah cukup untuk menggetarkan bulu kuduk. Ini dia orangnya.
You're him, the one they call the Baba Yaga. Melihat sosok legendaris itu berdiri tak jauh darinya, Ivo mencoba mendekat dan membuka percakapan dengan Baba Yaga. Namun pria berambut gondrong itu hanya memberikan tatapan dingin. Kehadirannya yang membisu sudah cukup memancarkan aura intimidasi yang luar biasa, seolah menegaskan garis batas yang sangat jelas antara seorang pemula dan sang legenda dunia hitam. Kini kontrak pertama Eve resmi dimulai, yang mendapatkan misi penting untuk menjadi pengawal pribadi seorang wanita bernama Katla. Keberadaan Katla sangat krusial sebab sang ayah merupakan klien utama organisasi yang didera kekhawatiran tinggi bahwa para pesaing bisnisnya akan mencoba menculik putrinya demi menekan sang ayah. Ancaman terbesar tersebut datang dari sosok bernama Seong. Berdasarkan informasi intelijen yang diterima, titik keberadaan Katla berhasil dilacak. Ipe pun bergegas menuju sebuah klub malam ternama bernama Minus 11. You should get Aldo. Ivo berhasil menyelesaikan misi tersebut dengan sempurna. Atas keberhasilan dan loyalitasnya, sang pemimpin memerintahkan agar punggung Ivo diukir dengan tato khas organisasi sebagai tanda resmi bahwa ia kini adalah anggota sejati The Ruska Roma. Misi demi misi berbahaya berikutnya terus ia jalankan dengan presisi tinggi dan pembantaian berlapis. Namun di tengah jejak berdarah yang ia tinggalkan dari setiap penugasan, tanpa pernah ia sadari, bayang-bayang orang dari masa lalunya mulai melacak keberadaan Ivo. Begitu berhasil menghabisi pria yang tiba-tiba menyerangnya, ingatan masa lalu Ivo kembali bangkit saat matanya tertuju pada tanda luka berbentuk X di lengan pria tersebut. Tanda itu persis sama dengan milik kelompok misterius yang membantai ayahnya dahulu. Sadar akan petunjuk berharga ini, Ivo langsung kembali ke markas The Ruska Roma dan melempar sebuah kantong kresek ke atas meja Jardani. Siapa sangka isinya adalah putaran tangan pria tadi. Jardani sempat terkejut mendapat kiriman mengerikan itu sebelum Ivo dengan tegas menuntut jawaban tentang asal-usul klan yang memiliki tanda luka khas tersebut. Namun Jardani justru memberikan peringatan keras bahwa Ivo tak akan pernah sanggup menemukan mereka, dan nekat memburunya hanya akan memicu kekacauan besar yang tak menyisakan nyawa siapapun. Jardani memerintahkan Ivo untuk tak mengusik masalah ini, terlebih kelompok tersebut tak pernah mengganggu urusan The Ruska Roma dan terikat perjanjian mutlak dengan para tetua. Nah, meski begitu, bagi Ivo aturan organisasi tak lagi berlaku. Ini adalah urusan pribadi dan dendam masa lalu yang harus dituntaskan. Take your hand. Mengarahkan pemburuannya secara mandiri, Ivo mulai melacak keberadaan Klan X. Langkah pertamanya adalah mendatangi Hotel Continental, sebuah wilayah netral bagi para pembunuh bayaran, untuk menemui sang manajer bernama Winston, pria yang dulu menyelamatkannya. Winston menyambut kedatangan Ivo dengan ketenangan khasnya. Di balik meja kerja, Ivo menuntut informasi terkait identitas dan keberadaan kelompok pemilik tanda X tersebut, berharap sosok berpengaruh yang memegang kendali atas jaringan informasi dunia bawah tanah ini mau membantunya. Awalnya Winston enggan membeberkan informasi tersebut, namun saat Ivo menyodorkan koin emas khas dunia bawah tanah, sikap Winston langsung berubah. Ia akhirnya memberikan petunjuk berharga dan menjelaskan bahwa kelompok tersebut bukanlah sekedar suku, melainkan sebuah sekte berbahaya bernama Hellstate. Kelompok yang membunuh bukan hanya demi bisnis, melainkan demi kepuasan dan kesenangan belaka. Winston menegaskan bahwa lokasi pasti markas utama mereka sama sekali tak diketahui oleh siapapun. Kendati demikian, Winston mampu memantau pergerakan para anggotanya saat mereka menginap di jaringan hotel miliknya. Ia mengungkapkan bahwa saat ini ada seorang pria dengan tanda tersebut yang sedang menginap di Hotel Continental Praha. Berdasarkan hasil penyelidikan intelijen Hotel Praha, pria itu bernama Daniel dan mendiami kamar nomor 315. Nah, berbekal informasi krusial itu, Ivo tanpa membuang waktu langsung meluncur menuju Praha.
eyes on mine. She's in. A woman. Young. Who are you? Ella, come here. What do you want? Setibanya di Hotel Continental Praha, Ipe segera merengsek menuju kamar 315. Namun dugaan awal Ipe ternyata meleset. Ia salah menargetkan sasaran. Daniel memang bagian dari klan Hestet, tetapi pria itu telah memutus kontrak, berkhianat dan melarikan diri dari sekte kejam tersebut. Alih-alih menemukan sosok pembantai ayahnya, Ipe justru mendapati seorang buronan klan yang hidup dalam pelarian bersama putrinya Ella. Situasi mendadak pecah sebelum Ipe sempat menggali keterangan lebih dalam dari Daniel. Sekelompok pembunuh dari klan Hellstead ternyata sudah mengepung kamar tersebut. Let's go. Daniel tewas di tempat sementara putrinya Ella berhasil diculik oleh para pembunuh klan Hellstead. Di tengah kekacauan tersebut, pihak Continental langsung turun tangan menahan Ipe beserta 2 anggota Hellstead yang tersisa atas pelanggaran berat aturan netralitas hotel. Beruntung bagi Ipe, ia terhindar dari eksekusi mati di tempat karena terbukti tak melakukan pembunuhan di area steril Continental. You're going to need to check out. Salah satu petinggi Hellstead bernama Lena langsung melaporkan insiden kekacauan di Praha tersebut kepada pemimpin tertinggi klan, seorang pria tua berdarah dingin yang dikenal sebagai kanselir. Lena membeberkan bahwa tugas pengeliminasian Daniel telah selesai, namun ia juga melaporkan kemunculan sosok asing, seorang wanita muda dengan kemampuan bertarung mematikan yang berani mencampuri urusan mereka. Mendengar laporan tersebut, konselir memberikan perintah tegas, lacak wanita misterius itu dan habisi sampai tuntas. Sementara itu, menyadari bahwa ia kini berhadapan dengan sekte pembunuh berbahaya, Ipe mendatangi sebuah toko senjata ilegal untuk mempersiapkan diri. Ia meminta deretan senjata berburu paling mematikan dan berdaya hancur tinggi. Namun, di saat Ipe sibuk memilih amunisi terbaiknya, tanpa ia sadari, para anggota klan Hellstead sudah berkerumun di luar toko. Motherfuckers. Cara bertarung Ipe benar-benar brutal, presisi dan mematikan. Seluruh anggota klan Hellstead yang menyergapnya tewas bersimbah darah. Penjaga toko yang berhasil selamat dari pembantaian itu sampai terperengah. Terkesan sekaligus ketakutan, ia langsung membagikan satu informasi krusial bagi pemburuan Ipe. Petunjuk tentang wilayah terpencil jauh di puncak pegunungan melewati Aberdeen dan Velkrish. Lokasi pastinya tak pernah bisa terkonfirmasi karena siapapun yang pergi ke sana selalu menghilang tanpa jejak. Namun, penjaga toko sangat yakin markas klan kejam itu tersembunyi di sana. Setelah mencatat petunjuk berharga tersebut, Ipe tanpa buang waktu meminta agar disiapkan kendaraan. Berbekal mobil yang disiapkan, Ipe membelah jalanan menanjak hingga akhirnya tiba di lokasi yang dituju, sebuah kawasan di puncak pegunungan bersalju yang terisolasi dari peradaban. Kedatangan kendaraan asing tersebut langsung memicu kewaspadaan para mata-mata klan yang memantau wilayah itu selama 24 jam penuh. Sekilas, kehidupan di pemukiman bersalju tersebut tampak seperti desa biasa. Warga berlalu lalang dan anak-anak bermain di pelataran rumah. Namun di balik kehangatan palsu itu, tatapan serta sikap mereka begitu dingin dan syarat ancaman. Ipe memilih masuk ke salah satu kafe lokal untuk mencari petunjuk. Meski dilayani dengan baik dan sopan, aura mematikan dari tubuh Ipe tak bisa disembunyikan. Orang-orang di dalam kafe bisa merasakan bahwa wanita asing ini bukanlah pengunjung sembarangan. Tak butuh waktu lama, keheningan kafe mulai mencekam saat seorang pria berdarah dingin melangkah masuk. Dan ya,
Kerusuhan di dalam kafe meledak begitu cepat. Tanpa membuang waktu, mata-mata yang bersiaga di area alun-alun langsung menekan alarm berbahaya. Sirine peringatan bergema di seluruh penjuru desa bersalju itu, memicu siaga 1 di setiap sudut wilayah. Perintah penangkapan terhadap people langsung dikeluarkan secara bertingkat dan berlapis. Setiap sudut jalan kini dipenuhi oleh para pemburu klan Hellstead yang haus darah. Wah, ternyata seluruh warga di desa terisolasi ini bukanlah penduduk biasa, melainkan para pemburu yang telah terlatih bertarung sejak kecil. Dikeroyok oleh kepungan yang tak ada habisnya dari segala penjuru, Ipa akhirnya berhasil diringkus. Dengan pengawalan sangat ketat dari belasan algojo bersenjata lengkap benar, ia langsung diseret untuk dihadapkan kepada sang pemimpin tertinggi klan, Kanselir. Mengetahui Ipa merupakan bagian dari Deruska Roma, pimpinan klan menegaskan posisinya. Ipa dengan cepat menyelah bahwa organisasi tempatnya dibesarkan sama sekali tak ada hubungannya dengan aksinya. Ini adalah misi pribadi. Kanselir kemudian membeberkan bahwa Ella, bocah yang diculik dari Praha, adalah cucunya sendiri. Sementara Daniel, ayah Ella, tak lain adalah putranya yang membelot dan dinilai pantas mati. Bagi Kanselir Ner, siapapun yang menodai aturan mutlak di wilayahnya hanya memiliki satu konsekuensi, yaitu tewas. Ipa sama sekali tak butuh semua penjelasan politik keluarga itu. Ya justru menegaskan tujuan utamanya datang ke sana, menuntaskan dendam masa lalu atas kematian ayahnya di tangan Kanselir. Mendengar nama pria yang dimaksud, mata Kanselir membelalak. Begitu menyadari bahwa wanita muda di hadapannya adalah putri dari Karo, Kanselir langsung berbalik menghampiri Lena. Di depan Lena, Kanselir membongkar kenyataan pahit yang mengejutkan. Ipa adalah adik kandung Lena sendiri. Terungkap fakta kelam bahwa Karo, ayah Ipa, sebenarnya adalah mantan anggota klan Hellstead yang membelot dan melarikan diri. Itulah alasan utama mengapa Karo diburu dan dibantai secara brutal di masa lalu. Bahkan Ipa sendiri sebenarnya lahir di tempat tersebut. Begitu fakta kelam itu terungkap, Ipa tak memberi ruang sedikit pun untuk manipulasi emosi. Saat mendapat celah, ia langsung melepaskan diri dan melakukan serangan yang memaksanya berhadapan langsung dengan Lena, kakak kandungnya sendiri yang selama ini berdiri di pihak musuh. Atmosfer pertarungan terasa begitu emosional dan intens. Di satu sisi ada kemarahan atas dendam seumur hidup, di sisi lain ada ikatan darah yang baru saja terbongkar. Melihat kekacauan tersebut dan menganggap kedua putri pengkhianat itu sebagai ancaman yang harus dimusnahkan, Kanselir menjauh dari area pertempuran. Tanpa belas kasihan, pria tua berdarah dingin itu memberikan perintah mutlak kepada seluruh algojonya. Habisi mereka berdua tanpa sisa. Lena tewas namun tidak dengan Iva. Fokusnya kini hanya satu target mutlak, Kanselir. Menyadari ancaman nyata yang kian mendekat, Kanselir mengambil langkah diplomasi darurat yang membuka jalur komunikasi langsung dengan Jardani, petinggi Deruska Roma. Kanselir menegaskan bahwa kehadiran Iva di tanah Hellstead telah mencederai perjanjian gencatan senjata yang telah terjalin selama berabad-abad antar organisasi. Jardani merespon dengan ketenangan berkelas yang menegaskan kembali posisi Deruska Roma. Mereka tak pernah menginginkan perang, dan pergerakan itu adalah tindakan personal di luar kendali organisasi. Then war, it shall be. An agreement could be struck. Someone capable, someone to solve the problem. Demi mencegah meletusnya perang terbuka yang dapat menghancurkan peta kekuasaan dunia bawah tanah, Jardani mengambil keputusan tegas. Ia tak boleh membiarkan satu orang menghancurkan fakta perdamaian yang telah bertahan ratusan tahun. Jardani pun mengutus eksekutor paling ditakuti yang dimiliki Deruska Roma untuk menjemput Ipa secara paksa dan menghentikan kekacauan ini, John Wick, sang Baba Yaga. The Baba Yaga. Of Hallstatt.
the wolf to its prey. Just Pertempuran hebat meletus di tengah kecamuk salju. Teknik bertarung Ippo yang brutal dan presisi berbenturan langsung dengan efisiensi mematikan milik sang legenda. Namun dominasi John Wick tak tertandingi. Ippo akhirnya tersudut tak berkutik di ujung senjata Baba Yaga. Nah, di ambang kematian, mata Ippo tak memancarkan ketakutan sama sekali, melainkan keputusasaan akan dendam yang belum tuntas. Ia memohon dengan sangat agar diberi satu kesempatan terakhir, waktu untuk menghabiskan selir dengan tangannya sendiri. Menatap mata wanita muda yang dipenuhi kepedihan serupa dengan masa lalunya, Baba Yaga akhirnya memberi batas waktu yang dingin dan mutlak sampai tengah malam. Jika saat batas waktu itu tiba kan selir belum tewas atau Ippo gagal kembali, maka konsekuensinya sudah pasti. attention. Being called to hunt the outsider. Berbekal kesempatan terakhir dari Baba Yaga, Ippo bergerak bak siluet kematian menembus pertahanan inti klan Hellstead. Setiap barikade Algojo dan pasukan pengawal kanselir dilibas tanpa ampun. Ia bertarung bukan lagi demi bertahan hidup, melainkan didorong oleh sisa-sisa napas dendam yang hampir mencapai titik nadir. Leader of Hallstatt, seat of power, shelter. We've also lost track of John Wick. It would be best to relocate you. Melihat Ippo yang mengamuk membabi buta, barisan pengawal senior langsung mengambil keputusan darurat. Pemimpin klan diperintahkan untuk segera dievakuasi dan meninggalkan tempat itu detik itu juga. Terlebih setelah Ippo berhasil menerobos masuk dan memporak-porandakan gudang senjata utama mereka. Hingga akhirnya sang eksekutor muda itu berhadapan langsung dengan pria tua yang telah merenggut seluruh jalan hidup dan keluarganya. Di saat yang sama, dari kejauhan alun-alun, sang Baba Yaga tetap tenang memantau setiap pergerakan, memastikan batas waktu tengah malam dihormati, sekaligus mengawasi apakah sang serigala muda sanggup menuntaskan buruannya atau justru harus ia selesaikan sendiri. Whatever happened is going to change. Children will be raised. Village will remain. Continue as it has for the last 1,000 years. And your fighting is your... Ippo berhasil menuntaskan dendamnya tepat sebelum datang tengah malam berakhir, mengakhir hidupkan selir dengan satu tembakan presisi tepat di kelapa. Ippo kemudian membawa Ella keluar dari neraka bersalju itu, didampingi oleh Baba Yaga sang legenda, meninggalkan markas klan Hellstead yang kini luluh lantak. So she is dead? He is dead. Fine. Kejutan terakhir pun menanti. Daniel, ayah Ella, ternyata belum mati. Ia berhasil selamat dari tragedi Praha dan kini tengah menjalani perawatan intensif di tempat yang aman. Dendam yang terkumpul bertahun-tahun akhirnya dibayar tuntas. Di atas tanah bersalju itu, Ippo tak hanya berhasil menuntaskan pemburuannya, tetapi juga membawa pulang satu-satunya harapan yang tersisa bagi masa depan keluarga Daniel. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.